Gimana Li? Abis Nih, dari mana aja? Bali abis dari rumah ke sini main cuma pengen nanya-nanya kak. Nggak salah kan? Nanya-nanya. Ya alhamdulillah. Enggak sih. Tapi beberapa hari ini tuh lagi ini ya Li ya. Jadi kemarin itu ada orang yang nanya tentang ngerantau gitu Li, merantau. Merantau yang film yang dibintangin Kowes itu Oh kirain apa Ali Fardili? Ya bukan yang bisa begini gitu kan. Oh, gitu. Terus endingnya dikasih begini. Endingnya begini Li. Iyalah, biar kita damai aja gitu kan. Masih belum bisa. Bener nggak begini? Gini, bener nggak? Gini, bener ya? Nih. Ya emang kesannya itu kan kayak budaya Minang ya. Emang ya? Ya biasanya ya merantau itu kesannya budaya Minang, padahal mah pada kenyataannya hampir semua suku sih di Indonesia itu, maksudnya orang Indonesia mah pada demen merantau sih Li. Pada inget gak waktu kecil tuh nenek moyangku sarang pelaut gitu. Oh iya, itu udah tuh sekarang lagunya. Maksudnya udah jarang pengen dengerin lagi tuh lagu-lagu itu. Iya ya. Iya. Anak kecil zaman sekarang masih hafal nggak ya? Aja lupa. Na. Nenek moyangku seorang pelaut itu. Nah, itu lirik awal itu, lirik kedua lanjutnya kan nggak apa lah. Oh iya, bukan cuma nggak hafal lirik, tapi juga sudah tidak hafal nadanya juga. Tapi maksudnya gini ya, intinya tuh merantau itu penting loh, Li. Maksudnya nanti. Jadi terutama buat laki-laki ya. Jadi kita juga banyak menangani kasus gitu ya, dimana banyak sekali Li perbedaan antara laki-laki yang merantau dan laki-laki yang nggak merantau. Nah, kayak sering dengar tuh Kenapa? teman-teman paling misalnya di kampus nih dari mana lo? Dari sini. Suka penanya terus kenapa yang ngerantau gitu kan? Di kampung gak ada kerjaan gitu. Oh, gitu ya. Iya, iya biasanya sih mereka alasan itu karena dia gak ada kerjaan. Apa itu ada hubungannya? Ya mungkin kalau zaman sekarang sih kayak gitu ya Li ya. Cuma kalau zaman dulu itu kan misalnya kayak termasuk Imam Syafi'i kan mensyaratkan kita salah satu cara kita agar kita salah satu syarat menurut ilmu itu kan keluar gitu kan ya. Kayak gitu Li. Jadi memang kita akan mendapatkan banyak sekali aspek pendewasaan ya pada saat kita merantau. Kayak gitu sih. Baik itu dia merantaunya lewat pesantren gitu kan ya, atau ketika dia kuliah terus dia ada jauh dari orang tua dong. Intinya sih itu ya, intinya sih adalah jauh dari orang tua gitu kan ya, hidup mandiri gitu kan ya. Iya. Itu ada yang berhasil, ada yang gagal, termasuk juga ya banyak faktor sih ya. Cuma menurut saya gini, mentalitas seorang laki-laki nanti akan kelihatan banget Li, apakah dia punya pengalaman merantau atau tidak. Kayak gitu, terutama kita akan melihat orang yang tidak merantau cenderung jauh lebih manja dan mentalnya itu jadi kurang kuat gitu Li. Orang yang kagak merantau cenderung mentalnya lebih manja. Iya, gitu. Karena dia tidak pernah mengalami sebuah situasi di mana dia harus memiliki keputusan terhadap dirinya sendiri, terus juga berada dalam kondisi sulit yang di situ dia harus berusaha dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih. Gitu. Makanya di sini catatannya adalah kalau jadi cowok tuh penting banget sih ya merantau. Kayak gitu kalau buat secara pribadi. Walaupun mungkin terlepas dari kemudian apakah dia akan balik lagi atau enggak gitu ya ke daerahnya. Harapannya sih harusnya sih dia balik lagi ya. Kalau dia udah punya ilmunya banyak, punya pengalaman banyak, ya kembali lagi lah ke daerahnya agar kemudian dia bisa membangun wilayahnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kan tadi kan anjurannya ya. Ya. Anjuran itu merantau ya. Nah, kalau misalnya orang-orang jauh pada datang ke kota dia, lah ngapain dia ngerantau? Orang di situ jadi pusat orang-orang pada ngerantau. Jadi ini kalau terlepas dari dampaknya ya Li ya, dampak sosial gitu kan ya, tapi dampak secara yang akan dia dapatkan secara karakter itu ketika dia jauh dari orang tua, di situ mau tidak mau dia berlatih untuk mandiri Li. Karena kalau kita selalu dekat dengan orang tua, bawaan itu manja gitu kan ya, kerja nggak kerja kita masih bisa makan ya nggak, kayak gitu. Atau misalnya kalau kita kuliah di rumah, misalnya kita masih bolak-balik gitu kan ya, pulang dengan kita di jauh kayak gitu kan ya. Kalau kita ngekos misalkan per bulan dikasih uang saku segini, kita tuh harus ngitung kan per harinya tuh bisa ngabisin buat makan itu berapa, terus nanti buat kita belanja buat tugas kita berapa. Jadi uang yang ada itu kemudian bisa kita petakan seperti apa. Tapi kalau kita di rumah tuh Li, seringkali orang yang dekat dengan orang tua tuh gampang gitu ngabisin uangnya, tinggal minta gitu ya, gampang lah ya kayak gitu. Jadi banyak sekali faktor yang pada akhirnya membuat dia cenderung jadi manja kayak gitu sih. Terus udah gitu juga sama kalau di rumah itu secara kan kita ngebahasnya yang sepele-sepelenya gitu kan ya. Yang sepele ini padahal itu yang membangun mental kan.
Iya. Jadi kayak daya juangnya itu juga menurun drastis gitu, Li. Gitu sih ya. Jadi ya pokoknya kayak gitulah gitu. Ketika makanya kan terutama kalau laki-laki kan nanti dia akan menjadi kepala keluarga, terus juga dia akan mengasuh anak, dia akan mengasuh istri, dia harus punya pendewasaan yang jauh gitu kan ya. Nah, gitu sih. Makanya dalam merantau itu banyak sekali hal yang bisa dia dapatkan, bukan hanya mental mandiri. Ketika di rumah kadang-kadang ya anak cowok nyuci piring terus kemudian diomelin gitu kan. Iya. Tapi kan kalau ngekos mah mau nggak mau ya kita nyuci piring ya nyuci piring sendiri dong. Nyuci piring. Nah, pakai apa? Pakai daun pisang. Iya. Agak ada daun pisang juga dipotong. Daun pisangnya dilalap jadinya habis gitu. Nah. Tapi intinya kayak gitu. Terus juga pada bab yang lain nyuci baju kalau di rumah mah kadang-kadang ya gitu kan ya. Iyalah, taruh Pak. Iya, atau baju ngegantung terus tiba-tiba ibu masuk kamar terus ibu yang nyuciin gitu kan. Walaupun kemudian sambil mengeluh gitu, nah, ini punya anak bujang malas banget sih gitu kan. Tetap aja mama nyuciin juga ya. Tetap aja mama nyuciin juga. Iya. Tapi kan kalau kita ngontrak atau ngekos kan nggak kayak gitu, Li, kagak ada yang nyuciin. Iya. Walaupun sambil ngomelin tuh kagak ada, selain kemudian kita sendiri yang nyuci. Kayak gitu, Li. Jadi banyak hal-hal yang itu sepele, yang kita anggap sepele ya, karena seringkali orang menganggap pekerjaan rumah itu pekerjaan yang sepele, padahal pekerjaan rumah itu adalah sebuah pekerjaan yang itu berhubungan dengan bagaimana cara kita hidup. Nah, gitu. Iya, jadi ya itulah kenapa merantau itu kan mau tidak mau kita ngurusin diri kita seutuhnya. Ngasih makan buat diri kita sendiri, ngerawat diri kita, mengatur kita mandi mau berapa kali sehari. Terus juga ya itulah mengatur keseluruhan sehingga pada akhirnya kita mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi, mampu mengontrol ego, dan secara tidak langsung ini semuanya akan membentuk sebuah habit, Li, dan bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Kayak gitu. Makanya dan bayangkan kalau memang minimal misalkan kalau kita merantau ya gara-gara kita kuliah ya, berarti sekurang-kurangnya 4 tahun lah kita jauh dari orang tua. Iya, 4 tahun. 4 tahun tuh cukup loh untuk membentuk karakter. Lumayan tuh tiap hari. Iya. Pesan, tempe, 5.000 uang bisa buat 2 kali makan. Gimana caranya lu? Ya. Iya benar. Kalau ada tuh nasi cat rice. Oh iya. Nasi kucing kan maksudnya. Iya. Salah nggak itu, Pak? Enggak lah sih, terserah Pali aja pokoknya. Tapi Anda jangan mencoba untuk menipu saya. Oh. Coba kalau mau ini nih ya, mau bikin simpelnya. Jadi kan yang dimaksud rantau itu kan yang bahasa familiarnya itu kan kalau rantau itu kan seolah-olah kita keluar kota gitu kan. Nah, coba kalau misalnya kita menyempitkan, misalnya kan orang Tangerang ya. Paling misalnya kuliah di daerah Tangsel gitu kan, kayak Tangerangnya Tangerang pinggiran yang dekat-dekat ke arah sini lah, ke Jawa kemana nih, Banten gitu. Yeah. Nah, maksudnya kalau misalnya rumah paling asli itu ada di Tangerang, tapi kuliah di Tangsel. Kalau misalnya terus paling kontrak situ. Iya, atau istilahnya nggak serumah sama orang tua lagi, apa itu bisa dikatakan atau enggak? Oh, sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuma ya nanti akan balik lagi ke orangnya sih, bagaimana cara dia memperlakukan dirinya. Karena kalau orang cengeng mah tetap aja kok, kalau tinggal jauh juga pulang aja. Oh gitu. Tapi maksudnya kan yang kita mau tekankan kan intinya kita keluar dari rumah tidak sama orang tua gitu ya. Penekanannya adalah bagaimana kita untuk bisa hidup mandiri. Bukan berarti melepaskan diri dari orang tua, tidak. Hubungan antara anak dengan orang tua tetap harus kita jaga. Tapi bagaimana kemudian kita tidak manja, gitu sih. Gitu. Kayak gitu bisa dimulai di usia berapa biasanya? Usia segitu kalau mau tergantung sih orang tua teganya kapan. Karena kadang-kadang usia belasan juga udah bisa. Belasan udah bisa? Bisa. Nah, karena orang tua zaman sekarang itu cenderung ini ya, Li ya. Iya jelas. Yang manja tuh kadang-kadang orang tua gitu. Buat ngelepasin anaknya pesantren. Bener. Orang zaman dulu kan sengaja anak itu begitu pesantren lama dijenguknya gitu kan, ya supaya betah. Tapi orang tua zaman sekarang kangen. Yang kangen itu justru orang tuanya bukan anaknya. Iya, malah orang tuanya bilang kasihan di sana nanti kurus kering gitu kan, gak kurus. Pasti dah kagak kurus malah sendiri gitu. Benar. Kurus. Gitu nih, makanya ya ini pembahasan yang berbeda ya, karena kita tidak sedang membicarakan orang tuanya, kita sedang membicarakan anaknya. Ini versi si anak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang berusaha untuk merantau, semangat terus ya, karena mungkin saat ini kerasnya pahit, tapi nanti ke depan ini sangat luar biasa buat mental kita. Nah, ada nggak kiat-kiat biar rantau kita tuh terlihat setidaknya kita kuat gitu lah. Biar kita kuat, cobain aja dulu. Kalau udah ketemu masalahnya juga nanti bakal ketemu solusinya. Gitu. Iya, Li, gitu doang kan. Ya udah deh, kasih ya.